rumah, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kami hadir menyapa Anda pada kesempatan hari ini dalam Unisri News. Dan bersama saya Rinita Gunawan ya, kita akan membahas tema bersama dengan narasumber kita. Nanti saya akan perkenalkan, tapi sebelumnya tema kita adalah kesiapan program studi Magister Ilmu Hukum dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, seperti kita tahu pemirsa bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Pastinya setiap lembaga pendidikan nantinya juga dituntut untuk menghasilkan SDM atau sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kualitas yang kompetitif. Dan kita akan membahas tema kita bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama, Bapak Dr. Supriyanta SHM Hum, Kaprodi Magister Ilmu Hukum Unisri. Selamat malam Pak Supriyanta. Kabar baik ya Pak ya? Baik. Oke, dan di sebelah Pak Supriyanta sudah hadir juga Bapak Bambang Ali Kusumo SHM Hum, Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Unisri. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Kabar baik juga hari ini ya? Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Ini menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Tapi mungkin sebelumnya kita juga pengen tahu sebenarnya bagaimana sih kondisi ASEAN ini menjelang yang namanya implementasi Komunitas Ekonomi ASEAN pada tanggal bulan Desember nanti. Iya. Kebetulan ASEAN kan terdiri dari 10 negara. Dulu pada waktu berdiri memang belum, tapi tahun berapa itu menjadi 10 negara. Dan basis ekonominya kebanyakan hampir sama gitu. Dan jumlah penduduk dari seluruh ASEAN itu kalau di total 600 juta orang. Sementara separuhnya sekitar 300-an juta itu ada di Indonesia. Dan kebanyakan negara-negara ASEAN itu banyak dipengaruhi oleh keturunan Cina gitu. Di mana-mana ada keturunan Cina. Kebetulan di Indonesia juga begitu. Dan pertumbuhan ekonominya rata-rata itu 5-7,2% gitu. Jadi kondisinya hampir sama. Oleh sebab itu maka ada ide atau gagasan dari anggota-anggota ASEAN untuk semacam ada kebersamaan itu masyarakat ekonomi ASEAN begitu. Antar lintas negara ASEAN itu akan terjadi semacam kebebasan untuk barang-barang dan jasa. Oke, mungkin selain mungkin kebebasan barang-barang dan jasa, mungkin pemirsa yang dari luar juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang nanti akan ada di MEA ini selain mungkin barang jasa, lebih ke apa lagi detailnya gitu Pak? Ya sosial ekonomi itu Pak. Akhirnya juga mempengaruhi yang lain kan. Tapi yang paling utama memang di bidang ekonomi. Jadi benar-benar harus siap-siap juga ya untuk menghadapi hal-hal kayak gini. Nah, oleh sebab itu sebagai bangsa Indonesia harus siap menghadapi itu karena kita sudah komitmen untuk membuka. Nanti direncanakan kan 31 Desember 2015 sudah dibuka keran masyarakat ekonomi ASEAN begitu. Atau istilahnya komunitas ekonomi ASEAN. Kemudian yang hal-hal yang sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau komunitas ekonomi ASEAN tahun 2015 ini apa saja? Banyak Mbak. Kalau menurut yang saya data yang saya peroleh itu ada 12 bidang pokok di situ. Antara lain sektor pertanian, kemudian perjalanan udara, kemudian otomotif maksud saya, elektronik, terus perikanan, perawatan, kesehatan, produk tekstil, produk karet, dan lain sebagainya, termasuk pertanian dan kehutanan gitu. Oke, ada 12 ya totalnya, banyak sekali. Oke, baik ya pemirsa, kita juga undang Anda lah ya, untuk Anda ini yang juga ini juga menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, apalagi Anda dari Unisri atau mungkin dari bidang-bidang lain, kemudian sudah mau siap-siap juga menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Silakan Anda nanti bisa bergabung bertanya-tanya kepada Unisri News di sini 0271857555. Baik, kemudian ini Pak Supriyanta selaku dari Kaprodi Magister Ilmu Hukum Unisri. Nah, menyambut masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Mungkin apa nih yang sedang mungkin lebih dipersiapkan lagi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu kan sebenarnya nanti akan ada kebebasan arus barang, jasa, manusia gitu ya. Kemudian modal dan sebagainya. Nah, ini tentu membawa implikasi-implikasi yang di satu sisi itu mungkin memang itu sudah disepakati sebagai sebuah kemudahan-kemudahan gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita harus mewaspadai tentang dampak dari proses-proses yang terjadi itu. Nah, oleh karena itu sebagai lembaga pendidikan yang ditugasi untuk melahirkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas tertentu gitu ya. Nanti yang paling menonjol itu adalah tentang kompetisi. Jadi sumber daya manusia dihasilkan oleh lembaga pendidikan
itu mau tidak mau, suka tidak suka harus memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Di bidang hukum misalnya ya, nanti akan banyak pesaing-pesaing yang tidak hanya lulusan dari kita saja, tapi juga dari perguruan tinggi di wilayah ASEAN yang akan ikut bersaing gitu ya, bersaing baik dalam profesionalitas ya, pekerjaan gitu misalnya, kemudian juga dalam hal mencari pekerjaan gitu loh. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Nah, banyak yang kita persiapkan ya. Jadi kaitannya dengan masalah peningkatan sumber daya manusia bidang hukum khususnya karena kita magister hukum. Itu yang pertama soal dari institusi kita persiapkan dosen-dosen yang berkualifikasi doktor. Ini karena memang juga standar nasional pendidikan tinggi mengharuskan mereka yang mengajar di strata 2 itu harus berpendidikan doktor. Itu yang pertama. Jadi apapun gitu ya, SDM tentang pengajar ini juga sangat menentukan ya. Tidak bisa tidak ya, karena mereka yang menjadi sumber informasi lah paling tidak minimal untuk. Walaupun sekarang informasi bisa diperoleh dari mana-mana gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, kemudian pendekatannya adalah pendekatan kurikulum. Ya, kurikulum ini harus kita sesuaikan ya, sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan dari sebuah komunitas masyarakat atau komunitas masyarakat ekonomi ASEAN itu. Jadi tentu yang menonjol memang di bidang ekonomi. Oleh karena itu kurikulum di program studi magister ilmu hukum Unisri itu nanti saat ini sudah beberapa mata kuliah itu mengantisipasi gitulah hal-hal semacam misalnya dalam tanda kutip ya kejahatan di bidang ekonomi itu misalnya. Ini kan harus barang jasa dan sebagainya itu mau tidak mau akan bersinggungan dengan masalah-masalah seperti itu. Oleh karena itu kita berikan wawasan sedemikian rupa gitu ya kepada mahasiswa agar mereka mendapatkan wawasan yang memadai tentang bagaimana hal-hal yang perlu dicermati di dalam proses hubungan ekonomi antar negara ASEAN itu. Jadi tentu akan ada dampak-dampak yang selain positif juga negatif, tentu saja kan seperti itu. Nah, kaitannya dengan masalah itu kan nanti penegakan. Ya. Jadi ASEAN itu ada negara-negara yang kalau kita misalnya sistem hukumnya itu sistem hukum yang dari Eropa kontinental, lebih menitikberatkan pada sistem hukum yang tertulis. Tapi beberapa negara di ASEAN, misalnya Singapura, Malaysia itu Anglo-Saxon yang sistem hukumnya berbeda. Nah ini nanti kalau terjadi masalah-masalah dengan negara-negara itu kan perlu bagi mahasiswa itu juga memiliki wawasan tentang bagaimana sistem hukum di kawasan ASEAN itu, misalnya seperti itu. Nah ini untuk sementara ada beberapa mata kuliah yang bisa mengcover hal yang demikian. Ya, Oke, baik. Waduh, memang berarti setelah mendengar penjelasan dari Bapak Supriyanta, benar ya ternyata setiap negara memiliki dasar hukum atau dari segi hukum aja sudah berbeda. Berarti banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Nah ini, Pak Bambang, sebenarnya ini apalagi setengahnya dari masyarakat ASEAN adalah warga Indonesia ya. Ini tantangan-tantangan untuk bangsa Indonesia sendiri seperti apa, dan menurut Pak Bambang sendiri apakah kita sebenarnya sudah siap belum sih mungkin dari segi hukumnya sendiri? Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Supriyanta tadi, memang tantangan yang dihadapi khususnya kita itu nanti peranan apa yang akan dimainkan oleh bangsa kita. Jadi ini menunjukkan kualitas dia sebagai manusia Indonesia itu peranan yang ditampilkan apa. Kemudian di samping itu juga harus mempersiapkan diri dari sisi pendidikan. Itu tadi Pak Supriyanta mengatakan perlu persiapan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum karena terkait dengan hukum. Maka ini harus betul-betul dipersiapkan kalau terjadi. Pasti ada masalah pasti. Hubungan antar negara, hubungan antar orang aja mesti ada masalah, apalagi hubungan bangsa-bangsa di kawasan ASEAN itu pasti ada. Oleh sebab itu harus dipersiapkan betul tentang kesiapan kalau terjadi masalah-masalah itu. Di samping itu juga merupakan tantangan juga pemanfaatan dari masyarakat ekonomi ASEAN itu betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh bangsa kita. Kalau yang pertama tingkat pendidikannya sudah cukup sehingga dia bisa berperan di situ, otomatis nanti akan bisa memanfaatkan secara maksimal dari bangsa kita sendiri. Jadi arus barang dari luar kita antisipasi, kita terima, tapi kita juga harus siap, jangan hanya konsumtif, tapi juga produktif.
kita juga harus mengekspor ke negara lain sehingga ada keseimbangan. Jangan hanya menerima begitu saja. Oke, nah kemudian ini Pak Suprianta, kalau dari segi hukumnya pun berbeda sebenarnya ketika nanti misalnya nih ada konflik ketika nanti sudah dibuka MEA, kemudian ada beberapa konflik, kemudian cara penanganannya sebenarnya butuh waktu berapa lama mungkin untuk bisa memahami antara hukum yang negara mungkin Malaysia dan Singapura dan dengan yang ada di Indonesia, kemudian mungkin penyelesaiannya seperti apa nantinya ya Pak ya? Ini mestinya ada lembaga yang harus disiapkan untuk itu.